Kami bersyukur Bapa, kami boleh datang mendekat kepadamu. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kemurahan-Mu. Kau yang selalu bersama dengan kami ya Tuhan. Kau yang selalu bersama dengan kami dalam menjalani seluruh jalan hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau selalu ada bersama dengan kami. Rasakan Dia ada bersamamu saat ini. Kau hadir di sini. Dia yang memulihkan
bukan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapa kekal, kau hadir memulihkan menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapa kekal mulia, hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Terima kasih ya Bapa untuk kehadiran-Mu di tengah kami. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh mengucap syukur di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau yang peduli dengan kami ya Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau, Engkau mendekati kami, dan kami percaya kuasa-Mu mengalir lewat kami, memulihkan kami semua pagi hari ini. Terima kasih Engkau menerima persembahan pujian kami dan memberkati kami semua yang telah menaikkan pujian di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya saat ini Engkau akan berkata-kata kepada kami lewat firman-Mu yang kami dengar saat ini. Lengkapilah hamba-Mu dengan hikmat-Mu, pengurapan-Mu dari surga, dan lengkapi kami semua dengan urapan yang sama, sehingga apa yang kami dengar akan memberikan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah kami dan memberkati kami, karena kami ada di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi, puji Tuhan. Kita tetap akan berbicara tentang doa. Yang pagi ini saya beri judul Tetaplah Berdoa adalah sebuah kebutuhan. Ayatnya yang singkat, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ya, ini ayat yang cukup sederhana, tetapi kita percaya bahwa di dalamnya ada sesuatu yang kita bisa gali, kita bisa menjadi berkat bagi kita semua. Minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan, dan salah satu pernyataan yang dinyatakan adalah berdoa itu merupakan suatu kebutuhan. Ya, satu kebutuhan. Berdoa itu bukan sekedar kegiatan meminta, memohon kepada Tuhan atau berbicara kepada Tuhan, tapi doa itu berbicara tentang sebuah keintiman hati dengan hati antara manusia dan Tuhan. Jadi doa bukan sekedar saya minta kepada Tuhan, tapi apakah hatimu bersekutu dengan Dia? Itu sesungguhnya arti doa. Dan persekutuan hati dengan hati ini merupakan kebutuhan utama, baik dari kita manusia kepada Tuhan maupun dari Tuhan kepada manusia. Tuhan juga butuh ya persekutuan intim ini. Dan hari ini kita akan fokus hanya kepada bagaimana kita manusia itu butuh keintiman dengan Tuhan. Nah, lain kali nanti saya akan menyampaikan bagaimana Tuhan itu butuh keintiman dengan kita. Nah, pagi ini kita fokus kepada
kebutuhan manusia atau kebutuhan kita akan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, berbicara tentang kebutuhan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kebutuhan itu adalah sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan. Ya, dalam arti lain kebutuhan itu sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Mencapai satu perubahan dalam hidup ini di mana dari tidak sejahtera menjadi sejahtera. Karena ketika kita membutuhkan sesuatu dan tidak terpenuhi, maka kesejahteraan itu jauh dari kita. Sedangkan apabila kebutuhan itu terpenuhi, kita bisa mengatakan kita sedang menuju kesejahteraan itu walaupun kita belum mungkin mencapai kesejahteraan itu. Jadi kebutuhan itu harus dipenuhi supaya kita sejahtera. Jadi kebutuhan itu seperti ruang kosong. Nah, ruang kosong ya harus diisi. Nah, isinya itu apa ya? Apa yang kita butuhkan? Itu yang harus kita isi. Ya, sehingga ruang yang kosong yang katakanlah itu satu kehausan itu dapat dipuaskan. Nah, kita akan melihat sekarang kebutuhan manusia itu menurut kepentingannya. Ya, ini di luar firman Tuhan, tetapi saya ingin mengajak kita semua melihat apa sih sesungguhnya kebutuhan yang ditinjau dari kepentingannya. Ada 3 di situ. Ya, ini pelajaran di sekolah. Kebutuhan primer itu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Apa? Sandang, pangan, papan. Kalau menurut pelajaran. Tapi menurut Tuhan Yesus hanya sandang dan pangan saja. Ya, karena Tuhan mengatakan dalam Matius 6 itu, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum dan kamu pakai. Itu kebutuhan yang paling dasar. Kalau itu tidak terpenuhi, mati kita. Ya, terutama pangan. Ya, kalau Anda makan, mati. Jadi itu wajib dan harus. Ya, sandang juga pakaian, karena kita orang yang beradab, ya kita perlu sandang, perlu papan atau tempat tinggal. Ya, bukan rumah tapi tempat tinggal. Ya, kalau rumah itu kebutuhan sekunder, kita tidak punya rumah masih bisa hidup. Nyewa misalnya, gitu ya. Ya, tempat tinggal. Nah, ada kebutuhan sekunder. Ini kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi. Ya, misalnya kendaraan. Kita bisa hidup tanpa kendaraan. Bisa. Ya, kita bisa hidup tanpa punya kendaraan. Karena kita bisa sewa, kita bisa. Jadi tidak harus punya. Atau perabotan rumah tangga. Ya, boleh ada, boleh enggak, gitu ya. Nah, ketiga itu kebutuhan tersier. Ini kebutuhan barang-barang mewah. Misalnya perhiasan. Boleh ada, boleh enggak. Itu enggak penting gitu ya. Rumah mewah misalnya. Atau wisata ke luar negeri. Ini kebutuhan tersier yang sangat tidak wajib dipenuhi. Nah, kita lihat sekarang kebutuhan manusia menurut sifatnya. Ada pendapat bahwa manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Ya, ini secara umum. Ya, jasmani yang terlihat, ini rohani yang dalam yang tidak terlihat. Nah, ada pandangan-pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada pandangan yang disebut dengan trikotomisme. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, ini yang umum yang dipandang, yang dianut ada banyak gereja juga. Ada 3 tubuh, jiwa, dan roh. Itu ada ayatnya ya, dalam Tesalonika bahwa kita itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, tapi ada pandangan yang lain, dikotomisme. Itu hanya 2 katanya, yang jasmani dan yang rohani, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya, yang mana yang benar? Semuanya benar, kita tidak bahas itu. Dan ada pendapat yang lain, monisme. Ini monisme ini
mengatakan manusia tidak boleh dibagi-bagi. Manusia itu ya utuh. Benarkah? Benar. Ya karena kalau tubuh kita dipisahkan dengan jiwa atau dengan roh, kita bukan manusia lagi. Ya kita jadi mayat. Ya walaupun namanya mayat manusia, tapi tidak ada kehidupan di situ. Dan karena dipisahkan, jadi benar-benar ketiga pandangan ini punya dasar masing-masing. Ya punya dasar, mereka mempertahankan satu sama lain. Tapi pagi ini kita tidak akan bahas perbedaan-perbedaan itu. Kita hanya fokus bagaimana bagian-bagian atau unsur-unsur dari manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan. Punya kebutuhan, masing-masing punya kebutuhan. Yang jasmani atau tubuh kita ini, yang kelihatan ini, yang kita dikenal, kita bisa dilihat siapa kita karena kita punya tubuh. Kalau tidak punya tubuh, kita akan disebut sebagai hantu. Ya, karena kita punya tubuh, kita manusia, dikenal, dan fungsi tubuh ini berhubungan dengan alam sekitar kita. Ya, di dalamnya ada panca indera, ada mata, ada pendengaran, dan itu semua fungsinya berhubungan dengan sesama, ya dengan sesama kita. Dan itu punya kebutuhan, apa sandang pangan tadi, ya sandang pangan, papan, lalu alat-alat rumah tangga yang kita butuhkan setiap hari, walaupun itu sekunder, kita butuh kendaraan karena kita tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan terbang. Ya kalau roh tidak perlu naik kendaraan. Tapi karena kita masih dalam tubuh, kita butuh transportasi. Itu kebutuhan jasmani. Nah ada jiwa. Ya jiwa itu unsur yang tidak terlihat. Ya unsur yang tidak terlihat oleh manusia yang ada di dalam. Dan itu membuat kita punya pikiran, punya kehendak, punya perasaan. Ya, perasaan sayang, sedih, ya perasaan senang. Itu semua karena kita punya jiwa. Ya, binatang juga punya jiwa tapi berbeda. Ya inilah luar biasanya Tuhan menciptakan manusia. Sekalipun tubuh kita, binatang juga punya tubuh, tapi berbeda. Tubuh kita itu rumit, ya begitu kompleksnya. Binatang tidak seperti itu. Kita punya jiwa, binatang juga punya jiwa, tapi beda. Manusia, binatang itu punya perasaan juga, iya. Ya, kadang kita melihat video sapi yang mau dipotong menangis, ya mungkin mereka bisa merasakan juga, tapi berbeda. Ya kita punya perasaan yang lebih halus, yang lebih peka. Ya, dan bukan hanya kita punya perasaan, tapi itu bekerja sama dengan pikiran kita, bekerja sama dengan kehendak kita. Ya saya tidak akan menjelaskan ini, tapi kita percaya bahwa di dalam jiwa itu ada kebutuhan. Apa rasa aman, kita butuh pengakuan, penerimaan dari orang lain. Anak-anak juga butuh yang namanya penerimaan ini sehingga mereka merasa aman ya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Kita butuh penghiburan, butuh sekolah, pendidikan, ilmu ketahuan. Itu semua kebutuhan dari jiwa kita. Dan dua jenis kebutuhan ini harus dipenuhi. Ya kebutuhan tubuh kita harus terpenuhi. Walaupun mungkin tidak semua terpenuhi, tapi paling tidak separuh dari kebutuhan itu terpenuhi. Kita masih sedang berjalan kepada arah sejahtera itu. Kebutuhan jiwa juga. Ini perlu. Ya jangan dipikir nggak penting. Rasa aman itu penting. Ya karena dengan rasa aman ini kita bisa berkembang dengan sehat. Ya kita merasa diterima oleh orang lain, itu sangat penting. Karena kok tidak, terutama anak-anak itu akan menjadi nakal. Ya, luar biasa nanti karena merasa tidak diterima. Jadi ini kita butuhkan dan
sifatnya hanya sampai di lubang kubur. Setelah kita dikubur, kita tidak butuh makan, tidak butuh tempat tinggal lagi, karena sudah menetap di situ. Kita tidak butuh lagi rasa aman. Itu berarti sampai di liang kubur. Tapi ada unsur ketiga yang tidak terlihat, itu roh kita. Roh ini yang membedakan kita dan makhluk-makhluk lain. Yang membuat manusia itu menjadi makhluk rohani. Artinya manusia itu makhluk yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana dengan binatang? Binatang tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Kalaupun ada nyanyian sekolah minggu mengatakan burung-burung di pohon puji Tuhan. Mereka tidak sedang memuji Tuhan seperti kita memuji. Karena Tuhan sudah desain demikian rupa. Ya, begitu ada matahari mulai terbit, burung-burung akan berbunyi. Apa kita mengatakan, oh mereka sedang memuji Tuhan. Ya Tuhan sudah desain begitu, mau tidak mau. Tapi kita kan beda. Ya kita berbeda. Karena kita punya roh yang bisa menyembah Tuhan atau menolak Tuhan. Binatang tidak bisa menolak Tuhan. Tidak bisa juga berhubungan dengan Tuhan. Tapi kita adalah makhluk yang sangat luar biasa. Yang diciptakan, dilengkapi dengan roh. Yang membuat kita bisa menyembah Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Yohanes 4 ayat 24. Mengatakan begini, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi yang menyembah Tuhan itu adalah roh kita yang paling dalam. Tubuh ini ngikut. Ketika roh kita menyembah Tuhan, tubuh ini akan ikut. Kadang kita bisa sujud, bisa mengangkat tangan. Apa? Karena roh kita yang sedang menyembah. Kalau kita hanya menyembah Tuhan itu hanya dengan tubuh kita, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena yang berhubungan dengan Tuhan itu adalah roh kita yang paling dalam itu. Dan kebutuhan dari roh itu adalah Tuhan. Hanya Tuhan. Kebutuhan roh kita Tuhan. Tubuh kita butuh macam-macam tadi. Butuh makan, butuh pakaian, butuh transportasi, butuh rasa aman, dan butuh banyak yang lain. Tapi roh kita hanya satu kebutuhannya, Tuhan. Karena memang diciptakan untuk Tuhan. Ya Tuhan melengkapi manusia itu dengan roh di dalamnya supaya menjadi mitranya Tuhan. Tuhan bisa berhubungan dengan manusia. Seperti ayat yang kita baca tadi, menyembah Allah harus menyembah dalam roh. Dengan roh kita menyembah Tuhan. Memang Tuhan ciptakan manusia untuk itu. Untuk menjadi sekutunya, menjadi mitranya, untuk menguasai bumi ini. Tuhan ciptakan manusia lengkap dengan rohnya. Kebutuhannya hanya satu, Tuhan. Nah ketika kita menemukan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita mendapat keselamatan, kita mendapatkan damai sejahtera dan sebagainya. Jadi kebutuhan roh kita itu hanya Tuhan. Dan itu merupakan kebutuhan utama. Ya, tadi saya mengatakan bahwa doa itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan hati dengan Tuhan. Ya kita mempunyai kebutuhan akan Tuhan ini. Bukan sekedar butuh pertolongannya. Tapi butuh hatinya, butuh pribadinya. Kita butuh Tuhan untuk menolong kita, iya benar. Kita butuh keselamatan dari Tuhan, kita butuh kasih-Nya. Ya, tapi lebih dari semua itu kita butuh pribadi Tuhan itu sendiri. Saya gambarkan Tuhan itu punya hati dan tangan. Ya, tangan itu untuk menolong kita. Kita perlu tangan Tuhan. Jangan kita pikir, oh
Saya hanya butuh hatinya Tuhan. Kita butuh tangannya juga. Menolong kita, menyembuhkan kita, memberkati kita. Tapi kita butuh hatinya Tuhan. Pribadi Tuhan itu yang kita butuhkan. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan utama. Kenapa? Kenapa kita butuh Tuhan itu? Kenapa persekutuan dengan Tuhan yang kita bisa temukan lewat kita berdoa, lewat kita menyembah Tuhan, kita bisa menjalin hubungan intim itu dengan Tuhan. Mengapa itu menjadi kebutuhan utama yang tidak boleh tidak harus dipenuhi? Ya kok kebutuhan utama itu kan harus dipenuhi. Seperti kebutuhan tubuh kita makan misalnya, harus itu. Tidak boleh diwakili. Ya walaupun ada teknik-teknik tertentu orang tidak perlu makan, cuma makan suplemen apa. Tapi tetap harus ada yang diisi. Ya karena itu kebutuhan yang utama yang tidak boleh tidak ada. Sama, ya Tuhan itu menjadi kebutuhan kita yang paling utama. Kenapa? Yang pertama adalah karena roh kita itu bersifat kekal. Roh itu tidak bisa mati. Nah kalau kita lihat orang mati, yang mati itu kan tubuhnya. Rohnya pergi. Kemana? Ke alam barzakh itu. Entah ke surga, entah ke neraka. Jadi roh kita itu tidak bisa berakhir. Roh itu kekal, yang mati itu tubuh. Apa buktinya roh kita tidak mati? Tuhan bilang nanti ketika Tuhan Yesus datang, tubuh-tubuh yang sudah mati, yang sudah hancur jadi tanah, kembali ke tanah itu akan bangkit. Kenapa bisa bangkit? Karena rohnya balik ke situ. Rohnya balik, artinya roh itu tidak bisa mati. Lalu kita ke surga. Nah, ada yang mengatakan bukan hanya ke surga, kita tinggal di bumi yang dibarui. Dengan apa? Dengan rohnya, dengan tubuh kita yang dibangkitkan. Jadi roh itu bersifat kekal, tidak bisa mati. Saya tadi katakan bahwa kebutuhan yang lain itu berada sampai di kuburan. Butuh makan, butuh pakaian, butuh rasa aman, butuh penerimaan itu sampai di kuburan. Setelah lewati kuburan, kita ada di alam yang lain. Kita tidak butuh itu lagi. Tapi kita tetap butuh Tuhan. Jadi Tuhan itu merupakan kebutuhan yang utama sebab roh kita itu bersifat kekal. Bersifat kekal. Ada seorang tokoh gereja, John Sung, mengatakan begini, aku mau masuk neraka sekalipun tidak apa-apa, asal di sana ada Tuhan. Masuk neraka tidak apa-apa, asal ada Tuhan di situ. Artinya apa? Kita sebetulnya tidak butuh surga. Yang kita butuhkan itu Tuhan. Bahwa sekalipun di neraka, kalau di situ ada Tuhan, itu akan jadi surga. Itu dari kata-kata si John Sung ini, kita bisa melihat bahwa kebutuhan kita itu, kebutuhan roh kita itu bersifat kekal. Sampai kita mati pun kita masih butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, saya bacakan begini. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya ulang. Latihan jasmani badani terbatas gunanya. Bukan berarti tidak ada. Latihan badani ini olahraga. Ada gunanya? Ada. Jangan dibilang tidak ada gunanya. Toh akhirnya akan mati. Iya memang. Tapi kita perlu juga bergerak, olahraga. Ya, supaya kesehatan kita tetap terjaga. Walaupun itu tidak jamin. Nah, ada orang latihan badani malah mati.
Ya, kita sering dengar tuh kan, mati di mana? Di lapangan badminton. Kita kenal orangnya tuh. Meninggalnya di mana? Di tempat olahraga. Artinya latihan badannya itu terbatas. Bukan tidak ada gunanya, terbatas. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena di dalam ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang. Selama kita hidup dalam dunia ini. Janji apa? Janji damai sejahtera, janji penyertaan, janji kekuatan menghadapi apapun. Itu janji yang terkandung dalam hubungan kita dengan Tuhan untuk di dunia ini. Maupun untuk hidup yang akan datang. Seperti saya katakan tadi bahwa ini kebutuhan kekal yang akan berlangsung terus sampai selama-lamanya, kekal. Ibadah itu akan mempengaruhi masa kita sampai kekekalan. Apa yang kita makan hari ini itu sampai di lubang kubur. Ada makan-makan kesehatan yang berapa tahun yang lalu sudah mulai marak gitu ya, makan kesehatan. Ada yang berbentuk susu, berbentuk apa gitu. Pentingkah kita minum itu? Kalau ada duit tidak apa-apa. Silakan. Karena itu untuk jaga kesehatan. Tapi itu tidak menjamin kita tidak akan mati. Mau tidak mau. Kita sehat sampai hari ini, puji Tuhan. Tapi satu saat kita juga akan mati. Karena mati itu tidak perlu sakit kan? Tidak harus sakit. Orang sehat mati. Mati kecelakaan, mati kejatuhan apa, mati karena gempa bumi. Tidak perlu sakit, tidak perlu tua juga. Ya, syarat untuk mati itu bukan sakit, bukan tua. Tapi ketika Tuhan panggil. Nah ketika Tuhan panggil, kita pulang. Apa yang kita bawa adalah ibadah kita. Apa yang kita buat selama kita dalam dunia ini. Dalam konteks ibadah, itu yang kita bawa. Artinya ibadah atau persekutuan kita dengan Tuhan, doa kita itu mempengaruhi sampai kekal. Sampai kita hidup di seberang sana. Nah jadi yang mana yang harus kita pentingkan? Di dunia ini penting. Ya, tapi itu bukan yang paling penting. Tapi anehnya orang itu lebih mementingkan yang sementara ini loh. Dikejar mati-matian. Ya anaknya harus sekolah tinggi setinggi mungkin. Bagus. Tapi apa kita juga peduli dengan kehidupan rohani anak-anak kita? Atau kita pikir yang penting mereka tuh sekolah. Ke gereja tidak penting. Tidak penting. Yang penting sekolah, tidak boleh absen. Yang benar kan? Ayo jujur. Sekolah tidak boleh absen. Tapi kalau ke gereja tidak apa-apa. Sekali-sekali, oh mereka tadi malam tidurnya kemalaman karena malam minggu. Hari ini ibadah sekolah minggu, tidak apa-apa. Absen sekali-sekali. Loh, kenapa kita tidak memperlakukan itu dengan sekolah kita, sekolah mereka? Tidak apa-apa lah, hari ini tidak sekolah. Toh tadi malam mereka bangunnya, tidurnya malam. Di sekolah tuh nanti ngantuk. Kenapa kalau udah ikut sekolah pelajaran sekali, oh nanti ketinggalan. Ke gereja bagaimana? Nah itu bukti bahwa kita itu lebih mementingkan hal-hal yang sementara ini, sedangkan yang mempengaruhi kehidupan kekal mereka, kita tidak peduli. Ini kebutuhan kekal loh, yang akan mempengaruhi kita kelak sampai di surga. Sedang apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita kejar hari ini, apa yang kita butuhkan hari ini, itu berakhir sampai di kubur. Setelah itu kita hanya butuh Tuhan. Jadi kenapa itu kebutuhan utama? Yang paling pentingnya harus kita kejar. Karena
roh kita itu kekal. Yang kedua, kenapa tetap berdoa atau persekutuan dengan Tuhan itu menjadi kebutuhan yang paling penting? Karena roh manusia itu butuh roh Allah. Tadi saya sempat katakan bahwa manusia itu dilengkapi dengan roh. Ya, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah itu tidak gila hormat. Ya, bukan Allah yang gila hormat. Kita disuruh memuji Tuhan. Yang nyuruh itu Daud loh, bukan Tuhan. Baca di Mazmur itu. Daud yang nyuruh, kita puji Tuhan. Tuhan tidak pernah minta, kau sembah aku. Tidak. Tuhan tidak pernah gila hormat. Karena Tuhan sudah punya laksaan berapa ya, itu sudah tidak terhitung itu. Malaikat-malaikat yang didesain oleh Allah untuk sujud menyembah di hadapannya. Siang dan malam tidak pernah berhenti. Cukup, dia tidak akan mulia karena kita menyembah dia. Tidak. Tuhan lengkapi roh supaya bisa kita menyembah dia. Apa? Karena dia butuh hatimu. Ya, roh Allah itu, roh manusia itu butuh roh Allah karena roh kita itu diciptakan untuk dia, untuk bersekutu dengan roh itu. Seperti tubuh kita. Ya, tubuh ini kalau perut kita itu yang ada dalam tubuh ini kan butuh makan. Kalau perut kita tidak diisi makanan jadi lapar. Kalau dibiarkan itu menjadi penyakit itu. Kita jadi lemah tubuh kita gampang terserang penyakit. Ya, dan apa kita buat kalau perut kita lapar? Cari makanan kan. Cari, kita buka lemari, ada enggak makanannya? Kalau enggak ada, beli atau masak cepat-cepat. Supaya perut kita yang kosong ini terisi. Roh kita itu seperti perut itu yang butuh makanan. Roh kita itu butuh Tuhan. Kalau Tuhan kita tidak temukan, roh kita itu kosong, kita akan mengalami kehausan rohani. Ya, kehausan rohani itu akan kita alami. Dan itu membuat kita jadi gelisah. Kayak kita, kadang-kadang kita merasa gini, kenapa ya hari ini kok enggak enak ya? Kalau kita mulai berpikir yang negatif, jangan-jangan ini firasat, ya jangan-jangan ini akan ada apa-apa. Kok hati saya gak enak hari ini ya? Coba cek, sudahkah kita ketemu dengan Tuhan? Sudahkah kita bersekutu dengan Tuhan? Jangan-jangan itu karena seperti perut kita tadi yang tidak diisi makanan. Roh kita tidak berjumpa dengan roh Allah. Padahal roh kita itu diciptakan hanya untuk Allah. Supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kalau itu tidak terpenuhi, akan ada kegelisahan. Ya, orang menyebut itu kegelisahan yang kudus katanya. Kegelisahan kudus. Karena kita butuh sesuatu yang kudus. Itulah Tuhan. Ketika kita tidak bersekutu dengan Tuhan, kita akan haus. Rohani kita. Ada kekosongan yang dalam. Lalu akhirnya orang cari penghiburan. Ya, cari hiburan. Ya, bolehkah cari hiburan? Boleh. Lencer misalnya, piknik. Boleh. Tidak ada yang dilarang kecuali hiburannya yang negatif gitu ya. Hiburan apa? Minum-minuman keras, bisa untuk melupakan semua kesumpekan, mabuk, narkoba. Itu jangan ya. Tapi kalau kita mau menikmati alam, hari-hari ini, akhir-akhir ini kan banyak tempat wisata tuh ya. Banyak dibuat gitu. Di apa yang tadinya tidak menarik jadi menarik. Ya, barusan ini kita akan ke Trawas itu ya. Trawas itu ya. Ada wisata sawah. Dulu kita tidak pernah dengar wisata sawah itu. Ada wisata sawah, di sana ada wisata apa gitu, wisata kuliner dan sebagainya, semua dijadikan
objek wisata. Kenapa? Orang lagi haus hiburan. Bolehkah kita kesana? Boleh. Ya, boleh. Tapi itu tidak menjamin kegelisahan rohani kita akan terpuaskan. Tidak akan. Karena roh kita itu hanya butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Jadi kekosongan hati kita itu hanya bisa dipuaskan dengan Tuhan. Nah, apa hasilnya kalau kita ketemu dengan Tuhan? Roh kita jadi kuat gitu ya. Jadi kuat gitu. Ketika roh kita menyatu dengan Tuhan, Tuhan itu sumber kekuatan yang maha dahsyat. Maka roh kita akan jadi kuat. Ya, kita seperti dicas gitu. Ya, diberi kekuatan baru oleh Tuhan. Dan doa itu merupakan ketergantungan kita dengan Tuhan. Kita ketemu dengan Tuhan, kita tergantung dengan Tuhan. Dan kita akan mampu menyelesaikan semua karena kita kuat. Ya, jangan kita berpikir, oh nanti kalau saya berdoa semua selesai masalahnya, beres semua. Ya, masalah-masalah semua Tuhan bereskan, selesai semua. Hutang-hutang yang lagi numpuk itu selesai dalam waktu mungkin tidak terlalu lama atau mungkin waktu lama, pasti selesai. Belum tentu loh. Belum tentu. Ketika saya berdoa untuk mata saya, dan dijawab iya sama Tuhan, enggak. Tapi apa yang saya dapat ketika berdoa? Bisa menerima gitu loh. Oh ya sudahlah, ini Tuhan kehendaki, sudah. Nah, artinya doa itu memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah itu dan menyelesaikannya. Doa tidak memindahkan gunung walaupun ada janji kan. Dengan iman gunung akan pindah. Kenyataannya tidak. Tidak semua gunung bisa dipindahkan dengan doa. Gunung masalah kita masih tetap ada. Tapi apa yang kita dapatkan ketika kita menjadi kuat, kita bisa mendaki gunung itu, menyelesaikan semuanya. Itu yang lebih penting daripada tidak ada masalah tapi kita tidak kuat. Karena ada kekuatan, maka masalah bukan masalah. Betul ya? Kalau kita kuat, masalah bukan masalah lagi. Contohnya misalnya dalam sehari-hari gitu ya. Kita misalnya suruh ngangkat beras 10 kilo gitu. Bagi saya mungkin itu masalah ya. Masalah karena 10 kilo itu cukup berat gitu. Tapi bagi Doni, tahu kan Doni badannya kekar gitu. 10 kilo bukan masalah gitu. Artinya kalau tubuh kita kuat, maka beban yang sama itu bukan masalah. Tapi bagi orang yang lemah, sekalipun mungkin cuma 5 kilo, waktu kita sakit, gitu, tubuh kita lemah, suruh ngangkat beras 5 kilo, itu masalah besar. Artinya, kuat atau tidak tergantung dari kekuatan kita. Dengan melekat dengan Tuhan, dengan bersekutu dalam intim dengan Tuhan, kita bertemu Tuhan, kita jadi kuat. Masalah bukan jadi masalah, karena akan bisa kita hadapi, bahkan kita selesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan berharap Tuhan menyelesaikan semua masalah kita. Jangan berharap, karena kadang-kadang Tuhan biarkan supaya kita terlatih. Yang kita butuhkan adalah kuat. Dan kuat itu hanya kalau kita berjumpa dengan sumber kekuatan itu. Itu yang kita dapatkan kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka roh kita menjadi kuat. Yang kedua adalah kita mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera dalam Mazmur 16 ayat 11 mengatakan begini, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Dan tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Kata berlimpah-limpah itu
bukan sekedarnya, sukacita sekedarnya, tapi sukacita yang berlimpah-limpah, yang meluap-luap. Itu sukacita yang ada di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, sejahteraku yang kuberikan itu tidak sama dengan dunia yang diberikan. Kenapa? Karena dunia butuh sarana. Sukacita sejahtera dunia itu butuh sarana. Sarananya apa ya? Tempat hiburan tadi, tempat wisata, atau ada sesuatu yang menyenangkan kita, dapat duit misalnya. Cuannya banyak hari ini, itu sejahtera, senang kita. Tapi sejahtera yang Allah berikan itu tidak pakai sarana. Ada orang yang lagi sedih, berduka cita, tapi tetap damai dalam hatinya. Lagi sakit tapi tetap damai. Ada seorang hamba Tuhan yang saya baca kisahnya. Dia tergeletak, tidak bisa bangun sudah. Ini hamba Tuhan ini sakit. Jemaatnya itu mencoba untuk menghibur. Datanglah mereka ke sana untuk menghibur ini gembalanya yang sakit ini. Apa yang terjadi? Bukan mereka menghibur gembalanya, malah gembala yang sedang tergeletak, tidak bisa bangun ini, yang memberi penghiburan kepada jemaatnya. Loh, kok bisa? Karena damai sejahtera itu yang Allah berikan, itu tidak tergantung dari apa yang sedang kita alami. Entah mau duit banyak atau duit sedikit, damai sejahtera itu tetap yang menguasai kita, itu memberikan kekuatan. Dan itu hanya kita akan miliki kalau kita berjumpa dengan hadiratnya. Di mana sukacita itu berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh. Yang melakukan semua yang melakukan semua persekutuan itu bukan karena kita diwajibkan gitu. Bukan karena wajib berdoa. Itu kewajiban agama. Ya, kalau kita melakukan dengan wajib, maka hasilnya tidak bagus juga. Nah, semua yang dilakukan karena wajib itu kadang-kadang dilakukannya dengan terpaksa. Benar ya? Ini wajib ini. Jadi apa? Harus terpaksa lakukan. Senang tidak senang harus dilakukan. Tapi kalau kita kebutuhan, seperti kita makan misal kebutuhan, kita tidak perlu dipaksa-paksa, kecuali sakit misalnya tidak enak makan, dipaksa, ayo makan, cepat makan. Tapi kalau dalam keadaan wajar, kita lapar, tidak usah dipaksa, nyari malah. Dengan sukarela kita melakukannya, tanpa disuruh. Kenapa? Karena kita butuh. Dan kalau kita lakukan itu, karena kita butuh, kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Kewajiban itu kadang-kadang kita lakukan ya sekenaknya aja lah. Yang penting melakukan. Itu kalau kita menjadikan doa itu sebuah kewajiban. Wajib ya sudahlah, doa asal-asalan. Tapi kalau kita butuh Tuhan, kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Ya, dengan hati yang rindu akan Tuhan. Nah, sebab itu mari kita jadikan doa itu bukan sebagai kewajiban agama. Mari jadikan doa itu bukan sekedar karena itu memenuhi aturan gereja atau aturan agama. Tapi lakukanlah itu dengan kesadaran bahwa saya butuh Tuhan. Dan ini menjadi kebutuhan utama yang tidak boleh dihilangkan. Kebutuhan primer roh kita itu hanyalah Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah nyanyian yang mengatakan seperti rusa yang rindu sungaimu. Jiwaku rindu Engkau. Nyanyikan ini dengan hati yang penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita datang di hadapannya dengan sungguh rindu akan Dia. Ya, bahwa Dia adalah sungai kehidupan kita. Haleluya.
seperti rusa rindu sungaimu. Ketika seekor rusa itu haus, dia butuh air, dia akan cari. Kehausan itu mendorong dia untuk mencari air. Seperti itulah jiwa kita yang haus akan Tuhan, mencari Tuhan. Apapun yang menghalangi, kita akan disingkirkan itu, karena kita butuh Tuhan. Biarlah ini menjadi rema dalam hidup kita, bahwa kita sungguh butuh Tuhan, butuh pribadinya, butuh kekuatan dari damai sejahtera. Nyanyikan dengan hati yang haus akan Tuhan. Haleluya. Sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa, hatiku rindu Dia jadi segalanya bagi hidup kita. Benarkah dia jadi hasrat yang terdalam dari hidupmu? Nyanyikan sekali lagi nyanyian ini. Saya minta nanti Ibu Mesyang akan menghantar kita dalam doa. Haleluya. Seperti